Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Buah Kehidupan. Pada akhirnya doa Bapa kami tidak hanya menjadi kalimat yang diucapkan orang percaya, tetapi menjadi kehidupan yang mewarnai manusia batinianya. Itulah buah kehidupan yang akan dibawa di hadapan Allah dan Tuhan Yesus Kristus di kekekalan kelak. Inilah persoalan paling penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu buah yang dapat dipersembahkan kepada Allah pada waktu kita menghadap Dia. Buah itu adalah melakukan dengan baik segala sesuatu yang Tuhan inginkan, seperti yang termuat dalam doa Bapa kami. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi, sebab memang manusia diciptakan untuk melakukan kehendaknya. Jadi buah di sini adalah perbuatan, perilaku, dan sikap hati yang memberi kepuasan di hati Tuhan, sampai seseorang diakui oleh Tuhan sebagai pribadi yang memiliki hati melakukan kehendaknya, yaitu kehendak Bapa, tanpa dipaksa atau ditekan oleh hukum. Inilah ciri dari anak Allah yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan mengenai penabur benih, dikisahkan bahwa tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Lukas 8 ayat 5 sampai dengan 15. Kelompok pertama adalah orang yang walaupun mendengar Injil tetapi tidak pernah menjadi orang percaya. Lukas 8 ayat 12. Kuasa antikris telah mengunci mereka sehingga mereka tidak pernah bisa menerima Tuhan Yesus. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang mendengar Injil menjadi orang Kristen tetapi tidak berani membayar harga percayanya. Pada zaman Yesus mengenakan tubuh daging, kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami aniaya. Lukas 8 ayat 13 menceritakan hal ini. Banyak orang lebih menyelamatkan nyawanya daripada kehilangan nyawanya. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mengalami aniaya, tidak menolak Tuhan Yesus, tetapi masih mencintai dunia. Mereka memang berbuah tetapi buahnya tidak matang. Lukas 8 ayat 14. Kata matang dalam teks aslinya adalah telesporeo, yang artinya dewasa. Jadi buah yang dihasilkan tidak dewasa. Tuhan menghendaki kedewasaan. Kehendak Tuhan harus dituruti secara mutlak. Kemudian kelompok yang keempat adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Mengeluarkan buah dalam ketekunan menunjukkan bahwa untuk berbuah, seseorang harus berjuang keras. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dituntut untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7. Jika tidak berbuah akan dipotong, tetapi yang berbuah akan dibuat semakin lebat buahnya. Dalam Lukas 13 ayat 6 dan 7 mengenai perumpamaan seorang peladang yang memiliki kebun anggur,
Di dalamnya terdapat pohon ara. Ketika dilihatnya pohon ara itu tidak berbuah, ia mengatakan bahwa percuma pohon itu tumbuh di kebunnya. Ia menghendaki agar pohon itu dikeratnya saja. Dalam perumpamaan itu, Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya berbuah yang memuaskan hatinya. Berbuah artinya memiliki hati yang suka melakukan kehendak Allah. Tuhan mau menemukan pribadi-pribadi seperti ini, di mana selama hidup di dunia ini telah memenuhi atau menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini, setiap orang memiliki keadaan istimewa dan Tuhan memiliki rancangan khusus bagi orang tersebut untuk dipenuhi. Kalau kita belajar kalimat-kalimat secara harafiah dalam doa Bapa Kami, itu barulah langkah pertama untuk dapat berbuah. Sebab akhirnya Tuhan bukan hanya menghendaki kita menjadi orang yang dapat mengucapkan doa Bapa Kami, melainkan menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa Kami. Kalau langkah pertama yaitu memahami isi kebenaran yang termuat dalam doa Bapa Kami tidak terwujud, bagaimana bisa melakukannya atau berbuah? Banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran yang termuat dalam doa Bapa Kami, sehingga tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak atau rencana Tuhan yang termuat di dalam doa Bapa Kami. Bisa dimengerti kalau mereka tidak pernah menghasilkan buah. Memang mereka menjadi orang baik-baik, tetapi hidup hanya untuk memenuhi keinginan dan cita-cita sendiri. Sebelum menutup mata, kita harus sudah mengerti apa yang dikehendaki Allah untuk dipenuhi seperti yang termuat dalam doa Bapa Kami. Dalam Lukas 8 ayat 15 tertulis demikian, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalimat ini menunjukkan kalau seseorang mendengar firman Tuhan yang benar, tetapi kalau tidak bertekun juga tidak akan dapat berbuah. Kata ketekunan dalam teks aslinya hupomone, yang sama artinya dengan sabar bertahan. Dalam hal ini, untuk bertekun, seseorang harus berusaha bertahan terus-menerus dalam menghadapi tekanan. Sebab iblis berusaha agar orang percaya tidak berbuah. Salah satu usaha iblis ialah selain menutup kebenaran firman, juga mewarnai jiwa anak-anak Tuhan dengan percintaan terhadap dunia. Oleh sebab itu, setelah memahami kebenaran ini, kita harus mulai mempersoalkan apakah kita sungguh-sungguh telah memiliki hati yang suka dan rela melakukan keinginan Allah Bapa. Dalam hal ini, kualitas buah yang dihasilkan masing-masing orang berbeda. Ada yang matang dan tentu ada yang belum matang. Ketika kita menghadap Tuhan Yesus, kita bisa berkata bahwa kita sudah mengucapkan doa Bapa Kami bukan hanya dengan perkataan, melainkan dengan seluruh kehidupan sampai akhir. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, selamat malam, Tuhan memberkati.